pertanyaannya yang gampang-gampang ya. Karena nanti kalau jenengan tanya yang sulit, itu berarti nggak paham, masih kesulitan. Kalau tanya yang murah, mudah, itu berarti Anda masih belum pinter. Cuma nanti Anda milih. Assalamualaikum sobat penyejuk hati ID. Gus Bah ngaji bareng di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta bersama Profesor Quraish Shihab yang bertajuk meneladani khazanah tafsir Al-Quran di Indonesia. Dalam ngaji tersebut ada sesi tanya jawab nisab. Yuk kita simak 4 pertanyaan untuk Profesor Quraish Shihab dan Gus Bah. Salah satunya dari seorang istri dosen yang menggoda suaminya. Kemudian saya bersikukuh bahwa makna dari aula mastumunisa itu adalah berhubungan. Nah, setelah hari berikutnya suami saya goda. Mohon nanti disebutkan nama dan asal. Maaf. Monggo yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Quraish dan juga Gus Bah yang kami sangat muliakan, Pak Rektor dan juga seluruh sivitas akademika UII serta seluruh jamaah sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga apresiasi kepada UII atas inisiatif ngaji bareng yang luar biasa dengan tema meneladani khazanah tafsir Al-Quran di Indonesia. Jadi sebagaimana harapan kita semua, termasuk juga saya ingin seperti Gus Bah jadi orang goblok Gus. Jadi menyempatkan dan memberanikan diri untuk bertanya. Sebelum berangkat ke sini hampir 3 malam Gus, saya itu bermimpi jenengan sama Gus Kausar. Ya nggak tahu apa isyaratnya. Mungkin kalau Prof. Quraish tadi itu dalam terminologi Abid Al-Jabiri seperti teori epistemologi burhani atau irfani, mungkin kok bisa ketemu dalam mimpi sampai 3 hari. Gus Bah, Gus Kausar, kemudian saya sowan duduk di bawah. Dan ternyata betul tidur itu bisa mempertemukan kita. Kemudian yang kedua, harapan kita mudah-mudahan tidak hanya hari ini dan tidak hanya kajian seperti yang Masya Allah luar biasa, tapi lahir atau ada keberanian dari semua yang hari ini untuk menjadi penerus-penerus Mbah Nawawi, termasuk Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Rauf As-Singkli dan seterusnya, atau Syekh Soleh Darat dari Semarang, termasuk Gus Bah. Kita mendorong Gus Bah, mendorong ke depan Gus untuk bisa menulis kitab tafsir, karena selama ini kita hanya mendengar beliau dari YouTube, betul? Ya. Walaupun itu sudah memuaskan kita, tapi kita sangat berharap Gus Bah punya tulisan tafsir seperti yang diharapkan Prof. Quraish. Nah, satu pertanyaan sederhana sebetulnya. Mohon izin namanya. Bisa menyebut nama? Ya. Nama saya Solihuddin. Dari Bantul, santrinya Gus Bah. Pertanyaan Prof, untuk Profesor Quraish mawon. Gus Bah insya Allah sudah banyak yang akan bertanya, apalagi mbak-mbak, terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan, dorongan kuat untuk berani menjadi mufasir. Salah satu yang disyaratkan oleh Imam Syatibi atau termasuk di dalam beberapa ulumul Quran itu kan tauhid menjadi fondasi utama sebagai seorang mufasir. Tapi saya sangat setuju dengan Prof. Quraish bahwa objektivitas itu menjadi syarat utama seorang mufasir. Kalau misalnya kita pernah baca-baca tentang ulama dari Pakistan, Fazlur Rahman misalnya, terkait dengan teori double movement-nya atau gerakan ganda, itu kan menafsirkan Al-Quran mungkin berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsirnya kan beliau menjadi pondasi utama yang melahirkan kerangka teori tafsir.
bil ma'sur, Al-Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan sahabat dan seterusnya. Kalau Fazlur Rahman yang ulama asal Pakistan itu memberikan tawaran double movement tadi, di mana gerakan ganda ini mungkin seperti yang diharapkan Prof. Quraisy, untuk lahirnya kita tidak hanya meneladani. Kalau meneladani kan cuma niru, tapi ya memberanikan diri untuk action atau menjadi seperti Gus Baha yang nanti ada karya tulisnya, tidak hanya sekedar suara di YouTube. Nah, salah satu tawaran itu mudah-mudahan nanti bisa diluruskan sama Prof. Quraisy adalah ada sosiohistoris yang terlebih dahulu dipahami. Dan ini kalau seandainya semua dalam tanda kutip memberanikan diri, kita tidak hanya mengadopsi tafsir-tafsir ulama klasik di zaman mungkin abad pertama atau abad pertengahan, tapi ada tafsir keindonesiaan, mungkin seperti itu. Karena selama ini masih bisa dihitung dengan jari mufasir-mufasir yang dengan percaya diri bahkan menjadi Syekhul Hijaz, Syekhul Haramain dan seterusnya. Salah satunya Mbah Nawawi itu termasuk, kata Prof. Quraisy, ini turunannya ini, insyaallah ya, turunannya. Mudah-mudahan juga semakin ada. Nah, keberanian kita salah satunya mungkin kalau kita boleh ambil dari teorinya Fazlur Rahman double movement tadi itu, memahami sosiohistoris tentang apa, bagaimana, sebab apa Al-Quran diturunkan atau asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kontekstual, makna, kekinian. Karena di Indonesia ini banyak istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran atau istilah-istilah Al-Quran yang banyak disebutkan itu tidak ada, atau bukan tidak ada, belum ada namanya di Indonesia. Nah, Prof. Quraisy itu terlalu berani dan saya acungi jempol. Beliau berani menafsirkan misalnya nakhlah dengan kelapa gitu, Prof, bukan pisang atau yang lain. Kenapa? Mungkin ada kemiripan dan seterusnya, dan kita memang membutuhkan itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran ngaji bareng yang diinisiasi oleh UII, semakin banyak mufasir-mufasir dari kalangan akademik, terutama juga yang lain dari jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan Mbak, baris depan. Ibu dari IKI, ini Ikatan Keluarga Ibu-Ibu UII ya. IKI ya, IKI UII ya. Nah, silakan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota IKI UII, istri dari Bapak Muntoha, dosen Fakultas Hukum UII. Maaf, tadi diminta oleh mbaknya untuk memperkenalkan diri. Ya, monggo Bu Muntoha ya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quraisy Shihab dan Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang tafsir, yang tadi menyinggung tentang pernikahan, kemudian tentang Anisa, tentang perempuan dan sebagainya. Kemudian saya ingat pada suatu saat saya berdebat dengan suami saya. Bagus ini. Betul ini. Saya pernah berdebat dengan suami saya mengenai ayat yang berbunyi, yaitu surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, saya penggal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang jadi pertanyaan adalah ya, sampai hampir bertengkar karena ayat tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa.
Oke, Aula Astumunisa. Di sini kami teringat dulu waktu masih kuliah di IAIN, pelajaran usul fikih yang mana dosen saya almarhum beliau sudah Pak Nur Madawam, beliau menerangkan tentang arti dari aula mastumunisa, di mana beliau sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Hanya beliau menyampaikan perbedaan pendapat dari kata aula mastumunisa. Yaitu ada dua mazhab. Yang satunya berpendapat bahwa aula mastumunisa itu artinya adalah menyentuh. Dan mazhab yang satunya, saya lupa mazhab apa, itu maknanya adalah berhubungan suami istri. Nah, pada suatu saat saya berdebat dengan suami, yang mana untuk memastikan sebenarnya makna dari aula mastumunisa itu apa. Kemudian suami saya bersikuku bahwa aula mastumunisa makna dari menyentuh itu adalah menyentuh kulit. Nah, kemudian saya bersikuku bahwa makna dari aula mastumunisa itu adalah berhubungan. Nah, setelah hari berikutnya suami saya goda. Ini ya, kontekstual ini. Saya goda. Setiap habis wudhu, suami saya goda dengan saya sentuh kulitnya. Kemudian suami saya mengulangi untuk wudhu kembali. Kemudian berikutnya sudah wudhu, saya sentuh lagi. Batal kan? Pendapatnya batal karena aula mastumunisa tadi pendapatnya adalah menyentuh kulit. Batal. Jadi beberapa kali saya goda suami saya, setelah wudhu saya sentuh kulitnya dan mengulangi wudhunya. Dan berikutnya, karena saya masih waktu itu berpegang bahwa menyentuh itu adalah berhubungan suami istri. Nah, yang jadi pertanyaan Prof. Quraisy yang kami hormati adalah makna tafsir daripada ayat aula mastumunisa yang sebenarnya itu yang mana? Apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Muntoha terkait dengan tafsir aula mastumunisa. Ya, nah, yang mungkin yang pertama, yang kedua Gus dulu ya, monggo Gus. Yang kedua loh ya. Yang kedua. Nggak dijawab juga ya, kenapa bertengkar? Terus pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan? Nggak, dikasih mic. Ya satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak. Tapi ini bertengkar dalam arti memperdebatkan tentang ayat yang berbunyi aula mastumunisa tadi, aula mastumunisa. Setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami nggak tertarik meneruskan? Itu pasti Pak. Itu pasti. Sebab Kan ditinggal wudhu lagi tadi. Sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit, hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Nah, makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan. Menunggu waktu. Menunggu waktu. Nggak begini ya. Ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri ini yang punya badan wakaf yang ketua. Begini. Yang jelas jangan memicu kata Pak Rektor dulu MZU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah, kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah.
Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong enggak, supaya Anda tahu rektor milih saya jadi ahli tafsir itu enggak salah. Memang benar-benar saya tekuni. Profesor Denny maksudnya bukan? Dekat. Oh ya ya. Ya tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi, yang Pak Kores nggak pernah setuju. Begini ya. Dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan, lamisa dari mulamasah. Mulamasah itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, nggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Munta Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kalau sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah urusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awalamas tumun nisa itu au jamak tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai NU itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudu. Kalau banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, KNO kalau disentuh istrinya wudu, kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja. Gitu. Pengalaman Gus Bah. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci, dan kalau berdesaan di Ka'bah zahmah itu kan pasti kesentuh perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Kures itu kalau di kampung-kampung, enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madzhab tidak ada seperti itu. Ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih, ini madzhabnya Pak Muntaha, ini madzhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madzhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah. Gitu. Jangan sampai debat begini, itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah, itu bagus. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mazhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Mazhabun al-Qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madhabi al-Qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Kures, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai mati, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga. Sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat itu namanya Saiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Saiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Saiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tamannya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan Dewi tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan, gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Apa bahasa Indonesia rafia itu? Sudah pokoknya rafia. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fakir, yang fakir enggak dia tok.
Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang? Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu, nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rizki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya, karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi, wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, Sebana Roy. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia nggak tenawar. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan tafsir yang berani dan kontekstual, termasuk kerinduan, mohon izin Gus Bah, kerinduan tafsirnya Gus Bah kapan keluar gitu. Gitu ya Pak. Saya menyampaikan ini, nah, mohon pendapatnya. Bagaimana caranya supaya lahir tafsir Indonesia yang berani dan kontekstual keindonesiaan? Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menugaskan UII untuk itu. Itu cara yang paling tepat. Singkat padat. Alhamdulillah ada Gus Bah di sini. Monggo Gus Bah. UI Baitul Quran Jakarta, ya, insya Allah. Ya, ini pesan beliau yang kita ini saksinya semua, kita bareng-bareng ya, insya Allah. Pada saatnya mudah-mudahan bisa, ya. Dan kita masih punya Gus Bah ini, alhamdulillah ya.